Halo, Assalamualaikum. Ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini bahasannya tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, materi kimia kelas 10. Sebelum membahas tentang hukum kekekalan massa, coba perhatikan tentang fenomena perkaratan besi. Ternyata massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan dengan massa besi pada awalnya. Pertanyaannya, apakah reaksi perkaratan besi disertai dengan penambahan massa? Juga tentang fenomena pembakaran kertas. Massa abu hasil pembakaran ternyata lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Nah, pertanyaannya, apakah reaksi pembakaran kertas disertai dengan pengurangan massa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, terkait dengan massa zat-zat dalam suatu reaksi, seorang ahli kimia yang bernama Lavoisier melakukan suatu percobaan dengan mereaksikan antara cairan merkuri dengan gas oksigen di dalam suatu wadah yang tertutup, sehingga dihasilkan suatu merkuri oksida yang berwarna merah. Jika merkuri oksidanya ini dipanaskan kembali, ternyata akan terurai menjadi cairan merkuri dan gas oksigen dengan jumlah yang sama seperti di awal. Nah, berdasarkan percobaannya, maka di sini dapat dikatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sehingga muncullah hukum Lavoisier yang dikenal dengan hukum kekekalan massa yang berbunyi pada sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, untuk membuktikan hukum kekekalan massa, kita dapat melakukan percobaan, yaitu dengan mereaksikan larutan kalsium klorida dengan larutan natrium sulfat ke dalam suatu ruangan yang tertutup. Pada percobaan ini dimasukkan sebanyak 10 ml larutan natrium sulfat ke dalam labu Erlenmeyer dan 5 ml larutan kalsium klorida ke dalam tabung reaksi. Kemudian labu Erlenmeyernya kita tutup dengan gabus dan kita timbang. Ternyata massanya adalah 300,23 gram. Kemudian kedua larutan ini kita reaksikan dengan cara memiringkan agar cairan atau larutan CaCl2 yang ada di dalam tabung reaksi bercampur dengan larutan natrium sulfat yang ada di gelas Erlenmeyer. Setelah semuanya tercampur, kemudian ditimbang kembali. Ternyata hasilnya sama, 300,23 gram. Nah, ternyata massa zat dan massa zat sebelum dan sesudah reaksi di sini adalah sama, yaitu 300,23 gram. Karena pada percobaan ini dilakukan pada sistem yang tertutup. Jadi, hukum kekekalan massa ini berlaku untuk sistemnya yang tertutup, sehingga tidak ada zat yang hilang atau lepas. Lalu bagaimana dengan massa besi yang berkarat
yang dibahas di awal tadi. Mengapa massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan dengan massa besi awalnya? Reaksi perkaratan besi merupakan reaksi pengikatan oksigen di udara dengan persamaan reaksi Fe bertemu dengan O2, oksigen yang ada di udara, menghasilkan senyawa besi 2 oksida, Fe2O3, yang biasa disebut dengan karat besi. Nah, jika Fe-nya yang direaksikan itu sebanyak X gram dan O2-nya sebanyak Y gram, maka senyawa Fe2O3 atau besi 2 oksida yang dikenal dengan karat besi ini akan menjadi X plus Y gram. Nah, maka massa Fe2O3 ini sama dengan massa Fe ditambah dengan massa oksigen yang ada di udara. Nah, tentu sudah pasti di sini menjadi lebih berat karena Fe-nya ketambahan dengan oksigen yang ada di udara. Lalu bagaimana dengan massa pembakaran kertas? Mengapa massa abu hasil pembakarannya lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar? Hal ini disebabkan karena pada pembakaran kertas berlangsung dalam ruang yang terbuka, ya, sehingga hasil reaksi yang berupa gas tidak tertimbang karena pada reaksi pembakaran itu salah satunya adalah dihasilkan gas, yaitu gas karbon dioksida. Hal ini mengakibatkan gasnya lepas karena ruangannya terbuka sehingga hasil reaksinya menjadi lebih ringan. Agar lebih paham tentang hukum kekekalan massa, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium membentuk senyawa magnesium oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Penyelesaiannya di sini kita tulis persamaan reaksinya, Mg dengan O2 dihasilkan MgO2. Massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, massa Mg adalah 5 gram, massa oksigennya 5 gram, berarti massa MgO2 atau magnesium oksida yang dihasilkan adalah sebanyak 10 gram. Kemudian contoh yang kedua, untuk membuat amonia menggunakan proses Haber-Bosch, mencampurkan gas nitrogen dan gas hidrogen, kemudian dipanaskan pada suhu tinggi sehingga terjadi reaksi N2 gas dengan H2 gas dihasilkan gas amonia. Jika 14 gram N2 bereaksi sempurna dengan sejumlah gas hidrogen sebanyak 17 gram, amonia yang dihasilkan, maka gas hidrogen yang bereaksinya berapa? Jadi di sini yang ditanyakan adalah gas hidrogennya yang bereaksi dengan gas nitrogen. Nah, pembahasannya, massa zat sebelum dan massa zat sesudah reaksi adalah sama. Massa N2 ditambah dengan massa H2 sama dengan massa NH3.
Sehingga di sini 14 gram ditambah dengan massa H2 sama dengan 17 gram. Sehingga massa H2-nya adalah 17 gram dikurangi 14 gram. Ketemunya adalah 3 gram. Berarti option jawabannya adalah yang B. Nah, agar lebih paham tentang hukum kekekalan massa ini, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian mempelajari dan memahami materi hukum kekekalan massa.